Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Designeering. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung kembali volume yang ada pada RAB ya. Yang dimana sebelumnya juga kita sudah menghitung, namun kita dibatasi oleh waktu. Nah, sehingga sekarang ini adalah waktunya untuk melanjutkan kembali perhitungan yang sebelumnya sudah kita kerjakan, teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja buka terlebih dahulu gambarnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk gambar dua dimensinya ya, yang ada pada AutoCAD. Nah, jadi kini kita akan melanjutkan kembali ya teman-teman, dimana sebelumnya kita sudah menghitung sampai pekerjaan pondasi ya teman-teman ya. Jadi sampai pekerjaan pondasi batu kali ini ya. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan ya, dimana kita akan menghitung betonnya ya, yaitu slop, kolom ya, balok dan lain sebagainya ya. Nah, sebelumnya juga kita buka kembali gambar 3D-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk gambar 3 dimensinya. Oke. Ya, ini adalah gambar 3 dimensinya, dan yang terakhir itu RAB-nya ya teman-teman, atau rencana anggaran biayanya. Nah, jadi seperti inilah ya. Nah, kemarin kan kita sudah menghitung pekerjaan pondasi batu kali ya, atau batu belah ya teman-teman ya, kita sudah menghitung sampai sini. Nah, sekarang untuk pekerjaan timbunan tanah bawah ram ya teman-teman, ini belum kita hitung kemarin ya, atau di video sebelumnya, itu karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, jadi mungkin langsung saja ya kita menghitungnya. Tetapi untuk pekerjaan timbunan tanah bawah ram ini kita tidak usah hitung ya teman-teman. Kita langsung saja di pekerjaan beton ini ya teman-teman. Pekerjaan betonnya ya, mulai dari pekerjaan slope, pekerjaan kolom ya. Jadi karena di sini kolomnya ada dua tipe ya. Ada kolom 13-13, ada 20-20. Lalu ada pekerjaan ring balok ya, ada pekerjaan ring balok penutup kuda-kuda. Oke ya, jadi langsung saja ya teman-teman, kita masuk di pekerjaan slope ya. Nah, untuk pekerjaan slopes-nya sendiri itu ya, kita masuk di backup datanya ya teman-teman. Backup data perhitungan volume. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pekerjaan slope 15-20 ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk di gambar DED-nya ya. Terlebih dahulu kita buat layarnya itu menjadi dua seperti ini. Oke. Nah, untuk panjang slope-nya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada rencana slope teman-teman. Ya, ini adalah rencana slope. Nah, untuk mengetahui berapa panjang slope-nya itu kita gunakan dimensi ya, dimensi seperti ini. Oke ya, kita ukur satu persatu ya teman-teman. Oh ya, untuk mengukur panjang slope itu sebenarnya kita nggak boleh mengukur panjangnya sampai sini teman-teman ya. Karena kenapa? Slope itu dipisahkan oleh kolom teman-teman ya. Jadi kita ngukurnya jarak bersihnya saja ya. Nah, karena ini yang warna putih kan kolom teman-teman ya, ini juga kolom. Jadi untuk menghitung slope-nya itu kita hitung jarak bersihnya saja teman-teman. Jadi seperti ini caranya ya. Yang ini kita ukur lagi ya, jadi seperti itu. Nah, bagian dalamnya juga ini kita ukur ya teman-teman. Ya teman-teman, kenapa kita ngukurnya itu jarak bersihnya saja ya, seperti ini ya? Karena jika kita mengukur dimulai dari as ya, atau ujung ke ujung, maka volume kolomnya itu akan double nanti teman-teman untuk perhitungannya ya. Karena
kolom itu kan ujungnya itu di atas pondasi teman-teman, bukan duduk di atas slope. Nah, sehingga yang kita hitung itu untuk volume slope-nya ya hanya jarak bersihnya saja ya antara kolom. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita ini ukur semua ya. Nah, untuk di bagian sini itu nggak perlu kita ukur. Kenapa? Karena ini sudah pasti sama dengan jarak yang di bawah sini teman-teman ya. Nggak perlu kita ukur. Yang kita ukur itu cuman yang ini lagi ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman misalnya ya yang mau menghitung volume atau yang mau menghitung membuat RAB ya, teman-teman bisa nonton video yang ada di Designering teman-teman, karena memang banyak sekali ya video-video mengenai perhitungan volume ya dengan menampilkan SketchUp sebagai apa ya, sebagai pendukung ya bagi teman-teman. Karena gini teman-teman, kalau kita menghitung volume itu ya biasanya kan kita cuma menggunakan gambar DED seperti ini atau gambar 2 dimensi saja ya teman-teman. Tentu itu akan mempersulit bagi teman-teman pemula ya, karena kita menggambar DED ini sebenarnya itu sambil menghayal ya teman-teman, artinya membayangkan ya, karena ini kan bentuknya DED, kita membayangkan gimana sih sebenarnya bentuk aslinya di lapangan itu. Makanya saya gunakan juga SketchUp ya sebagai pendukung untuk menghitung volume teman-teman. Oke, jadi untuk ukurannya ini udah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan di sini untuk pekerjaan beton panjangnya ya. Nah, kita mulai dari depan ya. Teman-teman bisa lihat untuk panjangnya itu 3,7 ya. Jadi kita kasih masukkan sama dengan terlebih dahulu 3,7 ya, plus 3,7 lagi 3,7 plus ya ini 2,31 plus 2,59 plus 2,59 ya. Selanjutnya 2,31 plus ya di bagian ini ya kita gunakan ukuran yang ini ya teman-teman, 2,31 plus 2,59 plus 2,59 ya. Nah, karena ini tadi belum kita kasih masuk ya, yang bagian bawah sini langsung saja kita kasih masuk 3,7 ditambah 3,7. Nah, untuk horizontalnya sudah, selanjutnya itu yang vertikal ya teman-teman. Ya, kita mulai dari sisi ini saja ya, 1,8 ya, di sini plus 1,8, di atasnya itu plus 3,31 plus selanjutnya itu 3,31 plus, nah selanjutnya bagian sisi ini ya 1,8 plus 3,74 plus ya 2,87. Oke, lalu kita enter. Nah, sehingga panjang slope ya itu 48,92 teman-teman. Nah, untuk lebarnya ya kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, untuk lebarnya ya kita gunakan dimensi untuk mengetahui berapa lebarnya. Jadi lebarnya 15 cm ya. Kita masukkan di sini 15 ya, 0,15. Oke. Nah, untuk tingginya ya kita ukur lagi teman-teman, 20 ya. Jadi di sini kita masukkan 0,2. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini sudah ada ya nilainya teman-teman.
Nah ini ya, jadi kita gunakan rumus ya, panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga kita dapat untuk volume slopnya itu 1,47 kubik teman-teman. Nah jadi caranya sangat mudah ya. Nah jika kita masuk di 3D-nya ya, 3D-nya jadi slope-nya itu posisinya di bagian sini teman-teman ya. Slope-nya itu di bagian sini ya, sepanjang ini teman-teman ya. Nah, ke depan ini juga ada slope ke sini ya, jadi itu slope. Nah, jika sudah selesai kita lanjut lagi di pekerjaan pembesian. Nah, mungkin ini banyak teman-teman yang belum tahu juga bagaimana cara menghitung pembesiannya. Oke, jadi kita masuk di perhitungan backup datanya teman-teman. Untuk pembesiannya sendiri itu teman-teman ada pembesian tulangan, ya ada juga pembesian bagel ya. Dimana itu pembesian tulangannya? Yang ini ya, ini yang bulat ini ya, ini tulangannya teman-teman. Nah untuk bagelnya itu yang ini ya, untuk bagelnya. Lalu bagaimana cara menghitungnya ya? Cara menghitungnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah untuk panjangnya ya, kita gunakan panjang slope-nya tadi ya, panjang slope ya. Jadi kita menghitung terlebih dahulu besi tulangannya ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada koefisien ya, koefisiennya itu nilai berat jenis ya, nilai berat jenis untuk besinya. Ini 0,006165 ya, sedangkan 10 ini adalah diameter besi yang digunakan. Oke, nah jadi langsung saja ya, besi tulangannya itu kita gunakan panjang besi slope. Nah sedangkan koefisiennya ya, kita lihat di keterangannya sini teman-teman, tulangan atas, tulangan bawah ya. Nah tulangan atas yang dimana dimaksud di sini yang ini teman-teman, atas, dan ini dua tulangan bawah ya. Jadi ini 2 diameter 12 ya. Jadi cara membacanya itu seperti itu teman-teman. Tulangan atas ini jumlahnya ada 2, diameternya 12 ya. Jadi diameternya 12. Nah sehingga di sini kita ubah ya teman-teman, 12 ini juga 12. Oke, lalu kita enter. Nah 12. Nah ini sisinya 4 ya, maksudnya itu jumlahnya ini ada 4 buah teman-teman, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 ya. Beratnya itu, volumenya kita dapat 173,72 kg ya, satuannya itu kilogram teman-teman. Nah selanjutnya bagelnya ya, bagian ini atau cincinnya ya, itu cincinnya kita masukkan berapa nilainya ya. Nah untuk 15 slope 15 kita ukur terlebih dahulu berapa ketebalan selimutnya ya. Jadi ketebalan selimut itu yang ini teman-teman ya, ini jarak bagel ke pembesian bagian dalamnya ya, jadi 2 cm untuk jaraknya ya. Jadi kita masukkan ya, sama dengan kita masukkan, karena lebarnya ini kan 15 ya, otomatis jaraknya itu kan dikurangi ini 2 cm, ini 2 cm ya. Jadi 15 dikurangi 2 cm itu 4 cm ya. Ini kan 2 cm, ini 2 cm, hingga 4 cm. Jadi 15 ini dikurangi 4 cm atau 2 cm kiri kanan ya. Nah hasilnya itu 11 cm ya, ditambah ya ke bawah sini ya, 20 dikurangi 4 cm lagi ya, 16 ya, ditambah lagi ya, ini 11 ditambah lagi ke atas ini ya, 16. Nah jadi dia keliling teman-teman ya, keliling ditambah lagi ya. Jadi teman-teman lihat di sini ada lekukan ya, lekukan besinya ini ya, ada lekukan besinya ya. Jadi kita jumlahkan ya berapa panjang lekukannya itu, kita kasih saja 0,4 ya, karena jumlahnya ada 2, 0,04 ya. Jika sudah selesai enter, nah maka panjang
besi begelnya ini itu 54,1 cm ya, untuk panjangnya. Nah, untuk koefisiennya sama saja teman-teman ya. Untuk koefisiennya ini tinggal kita lihat diameternya. Nah, tumpuan ya, lapangan ya. Nah, untuk diameternya itu diameter 8, jaraknya 15 ya. Jadi kita masukkan di sini 8, jaraknya 15. Nah, untuk sisinya ini itu jumlah dari besi tulangannya begelnya ini teman-teman ya. Karena besi begelnya itu kan banyak teman-teman ya. Banyak. Karena kan bentuknya itu kan memanjang seperti ini untuk kolomnya ya. Jadi kita buatkan terlebih dahulu untuk slope-nya, maaf ya teman-teman. Ya. Jadi kita umpamakan saja ini adalah begel. Nah, jadi ini adalah begel. Nah, untuk begelnya itu jaraknya 15 teman-teman. Nah, 15 seperti ini. Ya. Nah, karena ini sepanjang ini ya, jaraknya itu 15. Nah, sehingga ini teman-teman kita gunakan rondon ya. Rondon itu untuk mengetahui ya panjang slope itu dibagi 15 ya. Artinya untuk mengetahui jumlah begel ya teman-teman ya. Jadi panjang 48,92 meter dengan jarak 15 cm ya, jarak begel 15 cm. Ini jarak begel 15 cm. Berapa jumlah begel yang dibutuhkan? Sehingga muncul di sini 326 begel, buah begel yang dibutuhkan ya. Nah, sehingga di sini kita gunakan formula ya. Panjang dikali koefisien dikali sisi, sehingga ketahuan untuk beratnya teman-teman. Oke. Oh, maaf ya teman-teman. Ini salah ya, yang di sini salah karena kan di sini satuannya senti teman-teman ya. Jadi kita masukkan 0, ya, karena di backup datanya kita gunakan satuan mili meter ya, meter 0, ini juga 0, ya, sorry teman-teman. Nah, jadi 60 cm ya untuk kelilingnya itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitung pembesiannya itu caranya itu seperti itu teman-teman ya, sangat mudah. Lalu kita kembali di RAB-nya ya. Untuk backcasting. Nah, di sini ada pekerjaan backcasting ya. Nah, untuk pekerjaan backcastingnya itu kita masuk lagi di backup volumenya ya. Nah, untuk pekerjaan backcasting itu ya. Nah, teman-teman sebelumnya yang belum tahu backcasting ya, backcasting itu cetakannya ya teman-teman, cetakan untuk membuat slope ya, cetakan. Atau biasa teman-teman pernah lihat di lapangan ada papan yang digunakan untuk menjepit ya, untuk menjepit. Nah, itu adalah backcastingnya teman-teman ya. Nah, itu adalah backcastingnya. Ya, jadi untuk panjang backcasting itu kita gunakan panjangnya itu sama dengan panjang betonnya tadi ya, karena yang akan dicetak ya atau diberikan papan cetakan itu ya kan betonnya teman-teman. Nah, sehingga panjangnya itu kita samakan ya. Nah, untuk tinggi ya, untuk tingginya itu kita lihat di sini teman-teman. Tinggi beton yang akan dibuat ya 20 cm. Oke, jadi kita kasih masuk di sini 20 cm. Nah, untuk sisi ya, karena cetakan slope-nya itu kan posisinya itu sisi kiri dan sisi kanan ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita gambarkan ya. Ya, kita buat terlebih dahulu betonnya 20 dikali 15 ya. Ini. Nah, ini adalah beton. Nah, untuk cetakan ya, cetakan papannya itu kan
kita gambar terlebih dahulu untuk papannya ya teman-teman. 20 kali 0,3. Nah, anggaplah ini ya papannya ya. Nah, jadi ini papan backcasting ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Nah, ini yang akan kita cor ya. Ini papan penjepitnya ya, papan penjepitnya. Ini kalau dilihat dari atas ya teman-teman, maksudnya dilihat dari penampang. Nah, kalau dilihat dari perspektif itu kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, gitu aja ya. Nah, jadi ini beton ini kita akan jepit dengan papan ya teman-teman. Ini papan di sampingnya kiri kanan ya. Nah, ini papannya yang akan kita hitung ya. Kenapa di sini dua sisi? Karena memang di lapangan itu ada jumlahnya dua sisi teman-teman, kiri dan kanan ya. Sehingga kita langsung saja masukkan volumenya ya, panjang dikali tinggi dikali sisi ya. Dapatnya 19,57 meter persegi. Oke, sehingga kita dapatkan volumenya segitu ya teman-teman. Nah, jadi caranya itu sangat mudah teman-teman ya untuk menghitung pekerjaan slope ya, beton, pembesian dan backcastingnya. Oke. Nah, karena durasi kita sudah lumayan panjang, saya akhiri saja sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan melanjutkan kembali perhitungan kolomnya ya, untuk perhitungan kolomnya. Nah, untuk videonya sampai di sini saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa tetap mendukung channel ini ya teman-teman, di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa juga di komen dan juga like-nya ya teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.